Shalom. Damai di hati. Sekali lagi, bolehkah kita semua mengangkat tangan ketika mengucapkan kata shalom, dan damai di hati kita letakkan di bagian dada kiri. Oke, sekali lagi shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di malam hari ini ada sukacita besar bagi kita semua di tempat ini. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat persekutuan, kebaktian, penyegaran iman, jemaat di Mim Sangkakala Moga di Malalaya. Hari ini ada dari unsur anak-anak, pemuda, remaja, bapak, ibu, bahkan lansia yang boleh saya saksikan. Ini menjadi sebuah bukti bahwa kerinduan kita semua untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan berita firman bukan hanya milik satu kalangan, tapi milik kita semua, jemaat Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Selamat beribadah. Selamat kita memberikan fokus. Kita tinggalkan sejenak segala persoalan hidup, segala beban pikiran, segala hal yang mungkin kita sedang pikirkan. Kita fokus untuk datang memuji, menyembah Tuhan, membesarkan namanya, bahkan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Joy Sondak sebagai Wakil Ketua Bidang Ajaran dan Tata Gereja Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadiratnya, kita muliakan Tuhan, kita fokus mendengarkan suara Tuhan. Kita angkat pujian, muliakan Allah Bapa. Muliakan Putra
di Jemaat Gemi Nusantara Malalaya dalam rangka menghayati pekabaran Injil dan pendidikan Kristen masuk di Tanah Minahasa yang ke-191 tahun. Ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita angkat lagi satu pujian yang berkata berkumandang suara dari seberang. Kita sudah menerima berita Injil, maka tugas kita untuk menyebarkan Injil tersebut. Bukan hanya sampai pada kita, tapi seluruh tugas yang akan datang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menderang, kirimlah cahayamu. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu semua mendukakan hati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari dengan kerendahan hati kita mengaku setiap salah dan dosa yang kita lakukan. Kita mungkin tanpa sadar menyakiti hati orang-orang di sekeliling, orang tua, anak, suami, istri, teman-teman, rekan sekerja, saudara, tetangga, pimpinan, anak buah, siapa saja yang kita jumpai. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal. Kita kerap kali menyakiti hati mereka. Kita kerap kali kasar, kerap kali berbuat apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Untuk itu mari kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dalam doa, Tuhan tidak pernah menutup mata dan menutup telinga. Sambil kita mengaku dan membawa pengakuan kita angkat pujian, mampirlah dengan doaku.
bersikap kasar kepada orang tua kami, kepada anak-anak, atau mungkin kepada suami dan istri kami. Kerap kali kami cepat marah Tuhan, kerap kali kami cepat mengeluh Tuhan dengan setiap rutinitas kehidupan kami Tuhan, dan setiap cacat celah yang kami punya. Kau dengar setiap seruan hati kami Tuhan, ini setiap pengakuan kami Tuhan. Dosa, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kalau setiap pikiran, perkataan yang keluar dari mulut kami, bahkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila mana saat ini kami masih menaruh dendam kepada orang lain, ampuni kami Tuhan. Bila mana kami masih menaruh iri dengki kepada orang lain, kami mohon ampun Tuhan. Bila mana kami masih berkeluh kesah, tidak bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami mohon ampun Tuhan. Kesehatan, nafas kehidupan, bahkan keluarga, kehidupan yang kami miliki, kami yakin kami percaya menjadi berkat terindah dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, dengar dan sambut seruan hati kami Tuhan. Sambil kami mau menyanyikan lagu ini dengan setengah suara, mampirlah Tuhan, dengar doa kami. Jikalau kami mau datang Tuhan, jikalau orang lain boleh mengaku dosa, biarlah kami pun boleh Engkau dengar Tuhan. Biarlah kami pun boleh Engkau ampuni Tuhan. Kami tidak berlayak Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Namun biarlah Engkau yang memulihkan setiap luka hati kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami dan Engkau angkat kami dari setiap lumpur dosa yang mengotorikan. Mari kita memohon pengampunan Tuhan Bapa Ibu, dan berdoa kita ungkapkan setiap dosa yang kita miliki, agar Ia berlayak mengampuni. Karena Ia adalah setia dan adil. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami akan diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya kuasa Roh yang Kudus senantiasa memperlengkapi kami, supaya firman yang kami dengar boleh berguna, bermanfaat, berfaedah dalam pertumbuhan iman kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Ada dua bagian dasar firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 11.
dan sesudah itu dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita membaca secara bergantian 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 11 mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jemaat, mulai ayat 4. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan kuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karya besar Allah di tengah-tengah dunia ini lewat Injil masuk di tanah Minahasa, dan lebih khusus di tengah-tengah gereja Masehi Injili di Minahasa. Perjalanan pelayanan Gemim khususnya dalam mengabarkan Injil sudah 191 tahun. Nah, sebagai pokok-pokok iman Kristen kita, kalau mau ditanyakan kepada kita, siapakah Yesus Kristus dalam hidup kita? Ada yang bisa menjawab? Karena ini KPI itu jadi model lain untuk khotbah. Siapakah Yesus Kristus dalam hidup kita atau dalam kesaksian Alkitab? Ada yang tahu? Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat. Benar sekali. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kenapa dia juru selamat? Karena kita tidak mampu. Kita punya keterbatasan. Dan Tuhan mau kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terputus secara ilahi dengan Tuhan, maka Tuhan berinisiatif, Tuhan berdaulat, mengaruniakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata Juru Selamat ini seringkali kita dengar dalam Natal-Natal, khususnya Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ada kata Juru Selamat di Lukas pasal 2 itu. Seringkali kita dengar khotbah-khotbah Yesus sebagai Juru Selamat. Dialah Juru Selamat kita. Apalagi Yesus sebagai Juru Selamat. Kedua, ada lagi yang tahu? Yesus sebagai apa lagi? Tadi Juru Selamat baru satu. Dua, ada yang tahu? Yesus sebagai Juru Selamat. Kedua apa? Hah? Anak Allah. Baik. Ada kantun nyanyian begini. Anak Allah, Yesus namanya. Ada kan? Atau orang coba nyanyikan. Coba bantu. Ya, Yesus. Ya. Jadi ini Yesus anak Allah.
sebab Dia hidup. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Nah ini, anak Allah bukan berarti secara biologis, tidak. Anak Allah karena Dia Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dialah Yesus Kristus yang kita sembah dan yang kita muliakan. Amin, saudara-saudara. So, 2, 3, apalagi? Anak Allah tadi, juru selamat, anak Allah. Apalagi? Yesus sebagai apa lagi? Hah? Guru, rabi. Benar. Karena Dia pengajar yang hebat. Kalau orang mau mengatakan Dia rabi, guru di atas segala guru, karena Dia rabi. Murid-murid menyapa Dia, hai rabi, hai guru. Karena Dia mengajar tentang kerajaan Allah, karena Dia mengajar tentang kasih, karena Dia mengajar tentang pengampunan. Jadi ini saudara-saudara, inilah yang disebut Dia Yesus sebagai rabi. Jadi KPI ini lebih menekankan kepada pengajaran-pengajaran. Saya tidak bisa KPI lawak-lawak. Tidak, saya KPI pokok-pokok iman Kristen harus dijelaskan. Amin. Jadi ini intinya. Kalau cuma kita stand up comedy di sini, pulang ke sana, bagaimana ya? Oke, kalau ada juga kantu yang KPI lawak-lawak ya, dia petalin tambah lawak. Pak, pendeta Yanef, pendeta Bapak Yanef itu. Orang kasihnya ada ada talenta untuk stand up comedy. Apalagi jabatan saya sekarang tentang ajaran, wakil ketua BPMS bidang ajaran. Jadi lebih khotbah tentang ajaran. Apalagi orang sekarang banyak sekali bergentayangan ajaran-ajaran yang sudah tahu mana tuh bukan pendeta tamu nonton, soalnya orang sudah tahu mana tuh iko karu YouTube. Ini bilang ini, bilang ini sudah tahu. Apalagi itu di YouTube. Aduh kasihan, sudah tahu mana tuh mau pilih tuh khotbah di YouTube. Ini kali membingungkan. Tapi ini ajaran yang saya mau sampaikan. Yesus 3, Yesus sebagai apa lagi? Tadi, ya kan, juru selamat, anak Allah. Rabi, guru, ada lagi. Hah? Tabib. Nah. Karena Dia mengadakan tanda-tanda mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Itu maksudnya Yesus sebagai tabib, penyembuh. Nah, itu maksudnya. Memberikan tanda-tanda mujizat. Sampai sekarang juga kita harus pahami bahwa tetap ada mujizat kata sampai sekarang. So 4, 5, ada lagi. Yesus sebagai apa lagi? Hah? Yesus sebagai apa lagi? Mesias, raja di atas segala raja. Mesias artinya Dialah raja di atas segala raja, King of King. Yesus raja di atas segala raja. Nah ini intinya, Yesus raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa karena Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang dimaksud, Dia raja di atas segala raja. Memang ada raja dunia, tapi Dialah raja di atas segala raja. Ada raja dunia, tapi Dia raja di atas segala raja. Ada lagi, so berapa? So 5, 6. Apapun jalan kebenaran. Nah ini penting. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dialah jalan. Dialah jalan kebenaran. Dialah jalan keselamatan kepada
kepada kita. Dialah jalan keselamatan. Kita tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena orang teologianya nak mau bilang begini, ya semoga apa ibu nama? Semoga arwah Ibu Paula diterima di sisi Tuhan. Atau orang tidak mengenal teologi begitu. Tapi Yesuslah jalan keselamatan kita. Amin. Ini intinya. Loh, dia sudah datang, menderita, mati. Dialah jalan keselamatan. Terlalu bersemangat ini, jadi kurang tambah sekolah. Tahu ke sekolah? Orang tentu mau sekolah ini. Terlalu bersemangat. Baik, beberapa menit ini. Ada gereja, khotbah itu 1 jam. Ada gereja tertentu, khotbah itu 1 jam. Kalau KPI usahakan 1 jam. Ya mudah-mudahan sampai 1 jam ke sini. Ada tuh cerita Alkitab. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ada 2 murid tertidur. Dia tanya begini, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam saja? Tidakkah sanggup kalian mendengar khotbah pendeta 1 jam saja? Itu tuh. Ada di Alkitab. Waktu Yesus di Taman Getsemani, ada 2 orang muridnya. Dia sementara bergumul, dia balik. Kenapa ini 2 orang ini tidur? Yesus tanya, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam saja? Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga mendengarkan khotbah saya 1 jam saja? Oke, ya, tadi susah sampai di mana? Akulah jalan dan kebenaran. Jadi inti teologi kita bahwa Yesus Kristus jalan keselamatan, jalan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang teologi ya nak bahwa boleh bahwa begini. Ya semoga arwah ibu Ibu Paula diterima di sisi Tuhan. Semoga arwah Bapak Jendri diterima di sisi Tuhan. Nyata begitu dalam teologi. Atau semoga arwah pendeta Joli diterima di sisi Tuhan. Ibu ketua KPDP nama apa? Syana. Ibu Syana. Semoga arwah Ibu Syana diterima di sisi Tuhan. Nyata. Dalam teologinya begitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus namanya. Itu inti teologi kita. Sekalipun orang diajarkan untuk berbuat baik, bukan berarti sunnah mau berbuat baik, tetap berbuat baik. Tapi bukan itu lagi yang utama. Tapi yang utama adalah kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Soal 7. Gembala, akulah gembala yang baik. Ketika ada satu domba tersesat, 99 ditinggalkannya karena soberes. Satu yang tersesat, Tuhan Yesus bicari yang tersesat karena dia gembala yang baik. Yang tersesat pun dicarinya. Yang tersesat pun dicarinya. Akulah gembala yang baik. Jadi Yesus itu adalah gembala yang baik. 7, 8. Hakim yang agung. Nah ini. Yesus hakim yang agung. Waktu pengadilan dia tanya. Kurang mau di kursi Yesus duduk di kursi tahta kerajaannya. Mau tanya begini, siapa yang percaya kepada Yesus? Siapa yang percaya
percaya kepadaku, saya silakan masuk surga. Siapa yang tidak percaya kepadaku, silakan masuk neraka. Itu yang dimaksud hakim yang adil. Jadi cuma orang dengar-dengar, bagaimana yang dimaksud hakim yang adil? Seperti tadi, dia akan memisahkan mana yang domba, mana yang kambing, mana yang ilalang, mana yang gandum. Itu maksudnya contoh-contoh bahwa Yesus datang sebagai hakim yang adil. 7 berapa? Seberapa? Semua 8. Hah? Penebus dosa. Ya. Jadi Yesus sebagai penebus dosa. Yesus sebagai penebus dosa. Ada tuh lagu, Kau Tuhanku, penebusku. Ya Marco, ini lagu Natal kan? Ya tuh di Natal itu kan lagu Natal. Yesus penebusku. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Itu karena Yesus sebagai penebusku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai situ dulu, nanti KPI berikut saya teruskan lagi siapakah Yesus sampai 24. Kalau pendeta Deti cuma berapa nama? Cuma 2. Mari Yesus ada 24 nama. Penasihat ajaib, gembala yang agung, dan masih banyak lagi. Nanti mau Tuhan sayang KPI lagi tahap berikut nanti. Ini masih 8 kita dah sampaikan tuh, 9. Nah nanti berikut lagi. Tuhan berkenan berikut. Nah, kita masuk pada bacaan-bacaan mengenai ajaran sesat. Abad pertama sebanyak ajaran sesat. Ajaran sesat misalnya begini dulu. Yesus nomor 2, Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Nah, itu tuh ajaran-ajaran sesat. Padahal pemahaman kita bahwa Yesus itu Allah Tritunggal, sehakikat dengan Sang Bapa, disembah dan dimuliakan. Jadi banyak. Berikut ajaran sesat abad pertama, Yesusnya nak bangkit. Itu juga ajaran sesat. Orang, oh nyata betul tuh Yesus nak bangkit kan? Kalau ini kok orang teologi aja jadi tahu. Kita lihat hati-hati kalau bicara sejarah. Pendeta tamu dulu tahu, pendeta Deti tahu, apalagi Bapak Yadri paling juga tahu lagi. Jadi ajaran-ajaran sesat dulu Yesusnya nak bangkit. Padahal kesaksian Alkitab bangkit. Juga abad pertama itu memahami Tuhan hanya dari pikiran, pengetahuan. Itu namanya ajaran gnostik. Banyak sekali itu ajaran-ajaran sesat. Ada stoa macam-macam. Karena itu Paulus mempersiapkan Timotius, sampaikan itu yang benar. Jangan terpengaruh dengan dongeng-dongeng, silsilah yang hanya menghasilkan persoalan-persoalan. Karena itu Paulus mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Kasih agape. Kasih yang berasal daripada Tuhan. Kalau kasih manusia terbatas adanya. Kasih manusia itu terbatas saja. Tapi kasih Allah tidak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih agape, kasih yang luar biasa. Di sini juga dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi orang pada malam hari ini
memiliki iman yang ikhlas, iman yang murni, sehingga orang datang berkumpul pada malam hari ini. Nah, abad pertama juga seringkali menyalahgunakan hukum Taurat, mempersalahkan, oh begini tuh orang. Padahal orang ahli Taurat pun banyak kesalahan, tapi dia suka menggunakan ahli Taurat. Padahal firman Tuhan mengatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi kalau tepat digunakan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu tepat semua digunakan dalam bacaan-bacaan ini. Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus mempersiapkan Timotius supaya mengajarkan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat ialah Yesus Kristus yang menderita, Yesus Kristus yang disalibkan, Yesus Kristus yang bangkit pada hari ketiga, Yesus Kristus naik ke surga, Yesus Kristus akan datang kembali. Itu tuh ada ajaran sehat. Injil kekuatan Allah dalam kitab. Nah, dia bilang Pak Pendeta, oke, silakan saja ibadah, banyak yang mau kacau, silakan. Akhirnya pendeta itu bikin pelayanan. Kalau kita bilang, usulnya pendeta ada tambahan tugas for pendeta. Kita bilang Pak Pendeta itu, ada tambahan tugas. Selesai ibadah penyembuhan itu, jangan cuma di gereja Pak Pendeta. Pergi lagi di rumah sakit Prof. Kando. Kong berdiri di pintu gerbang Prof. Kando. Kong bilang begini Pak jemaat sana. Semua yang sakit di rumah sakit Prof. Kando ini, dalam nama Yesus sembuhlah. Dia bilang, aduh susah itu pendeta. Masa susah? Berapa ini dia? Masa susah? Kong kita minta laporan berapa yang sembuh. Laporan yang ada yang sembuh. Karena apa? Mengidolakan pengkhotbahnya. Ini siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi jangan mengidolakan pendetanya. Firman Tuhan mengatakan, Anda mau sembuh. Firman Tuhan mengatakan, iman mula yang menyembuhkan. Iman mula yang menyembuhkan. Bukan tuh pendeta itu. Cuma yang bahaya sekarang mengidolakan pendeta. Ini kok yang sulit sekali buat orang. Oh, dia lebih jago. Pendeta Andi lebih jago dari pendeta Joli. Pendeta Andi lebih jago dari pendeta Dedi. Ya, ini sudah salah kita. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu tetap ada. Tapi jangan mengidolakan pendetanya. Jangan. Semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Amin. Pena cuma diangkat di sini bisa diadat. Komisi KPDP bisa dipakai oleh Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi jangan mengkulturkan orang, jangan mengkultuskan orang, jangan mengidolakan pendeta. Berilah ruang kepada Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Saya boleh bersaksi, suatu ketika datang seorang ibu kerasukan setan. Oh Tuhan, ini pendeta di kerasukan setan. Kita bilang, aduh Tuhan, ya paling begini kau tak suruh tapi ibu, karena tapi ibu guru agama. Kita bilang, ngana jotu layani sana tuh ibu kerasukan setan. Kalau tuh setan kena, balik pangan ajak pak kita dulu. Aduh Tuhan, tolonglah aku. Aduh, oh cuk si aku, oh Tuhan, jangan. Kan sama-sama perempuan. Dia ngana jotu doakan, karena tapi istri guru agama. Kong dia bilang begini pak kita, pendeta panaku. Dia bilang panaku pak kita, oh Tuhan. Dia bilang panaku pak kita. Aduh. Akhirnya karena tuh ibu ini kerasukan setan, dia sementara berdoa, saya berdoa pelan-pelan menghampiri istri saya berdoa. Akhirnya kami berdoa bersama. Sementara kami berdoa, ibu yang kerasukan setan ini ramas kami berdua peleher. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, lari jauh kita. Oh Tuhan, oh Tuhan, lari jauh kita Tuhan. Aduh, sementara dalam dia sudah akan orang. Aduh, dia semua ramas orang dua peleher. Nah namanya
Dalam ketakutan berdoa kami, oh Tuhan tolonglah kami berdoa ini Tuhan. 1,5 jam orang berdoakan dia. Dalam ketakutan luar biasa kami berdoa kepada ibu kerasukan setan ini. Akhirnya 1,5 jam kami berdoa, iblis lalu daripadanya. Pertanyaannya, orang dalam ketakutan, roh penurut apa? Daging lemah. Roh tetap berdoa, tapi itu daging cuma rasa-rasa mau lari. Inilah. Sedangkan penuh dengan ketakutan, Tuhan dengar tuh doa. Roh menurut daging lemah, Tuhan dengar. Jadi yang mau sampaikan di sini, jangan buat orang mengidolakan pendeta. Jangan. Semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sini saudara-saudara. Kasih siapa saja bisa dipakai. Beri kebebasan kepada Tuhan. Gemimpun ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kami 10 tahun menginjil di Sumatera Utara. 10 tahun lamanya. Di pedalaman-pedalaman Bukit Barisan, di pedalaman-pedalaman Tanah Karo, 10 tahun lamanya menginjil. Bersyukur masih hidup karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Artinya bahwa Gemim juga dipakai oleh Tuhan untuk luar biasa. Jangan tolong kok ya, payah kok pendeta-pendeta Gemim. Jangan kalau masa kalau orang bilang begitu. Apa ya kok payah dorang? Apa jadinya? Orang kali datang itu pengkhotbah hebat-hebat, jago dia. Padahal Tuhan yang tahu dia latar belakang. Karena orang gak siang ini biar kasihan nento bahasa Yunani di Ibrani kita di pendeta Dedi, aduh tetap melayani Tuhan, melayani. Biar kasihan mungkin itu tafsir bahwa gini tetap melayani Tuhan. Jadi ini intinya bahwa Injil itu siapapun, dimanapun kita beritakan. Jangankan kita versus, anggota siri jemaat pun dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita sebagai jemaat jemaat Sangkakala Malalaya 3 kolom untuk gereja ya. Gereja besar mau jadi mewah ini gereja ini mulia. Memang masih begini. Suatu saat ini gereja akan jadi mega church. Jadi mewah ini gereja ini. Karena saya baca cerita yang itu Bapak pakai tadi itu sudah dirancang 50 tahun yang akan datang. Jadi nanti cucu-cucu cece orang yang akan dia kemok model bagaimana. Tapi ini untuk 50 tahun, bahkan 75 tahun akan datang. Begini terus ke gereja ini nanti. Nah ini saudara-saudara, semangat penginjil kita. Tempat ini kita bangun untuk tempat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tempat ini kita mendengarkan khotbah. Tempat ini pemberitaan pengampunan dosa. Tempat ini kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tantangan kita di kota Manado ini, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang tetap militan sekalipun ada kekurangan. Kita jangan terpengaruh anak-anak muda ini. Kita tetap kokoh bahwa Yesus Kristus Injil kekuatan, Yesus Kristus juru selamat, Yesus Kristus penebus dosa, Yesus Kristus yang kita sembah, yang selalu mengasihi dan memberkati kita jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebentar kita semua berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, Roh Kudus-Mu menanamkan di hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ini berbuah dan bertumbuh dalam hidup kami, dalam jemaat kami, dalam keluarga kami. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kembali kepada WL. Silakan dulu. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh disegarkan lagi dengan berita firman Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran yang boleh kembali diingatkan untuk kita semua. Mari senantiasa kita menjadi jemaat Tuhan, menjadi domba-domba yang mau digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Syukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya Bapak Ibu. Luar biasa, hari ini ada berkat yang begitu banyak yang boleh kita terima. Ada pengajaran-pengajaran yang boleh menguatkan kembali kita tentang ajaran yang benar, agar dijauhkan dari ajaran sesat yang selama ini mungkin merongrong kehidupan kita. Di saat ini Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita akan masuk dalam doa syukur yang kembali akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Juli Sondang. Berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh karena pada malam hari ini ada sukacita, ada kegembiraan yang Tuhan anugerahkan kepada kami lewat persekutuan beribadah KPI. Dalam rangka memperingati hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemip. Tuhan, saat ini kami berdoa kepadamu untuk pelayanan gereja Masihi Injili di Minahasa, baik arah sinode wilayah dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah yang terus membentengi, memberkati, menolong supaya gereja Masihi Injili Minahasa tetap bertumbuh, berakar di dalam Kristus Yesus, bahkan terus memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan. Komisi KPDP juga diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, pemain musik, pengatur LCD, prokantor WL, semuanya diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati kami, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan tolong jamah anggota-anggota jemaat kami yang sakit. Kami rindu ada
dan mujizat-mujizat yang Tuhan anugerahkan kepada anggota-anggota jemaat kami yang mengalami sakit, Tuhan pulihkan. Engkau mengasihi dan memberkati mereka. Ampuni dosa mereka bila mereka ada kesalahan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penyembuh mereka. Makasih banyak Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Berkatilah persembahan yang kami sudah berikan pada malam hari ini terpakai baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Makasih banyak Tuhan, Engkau juga berkati lingkungan gereja ini, bertetangga dengan agama-agama lain, dengan gereja-gereja lain. Kiranya juga Engkau berkati semua mereka. Makasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami di kota Manado, di pusat, di provinsi, di lingkungan kami ini. Tuhan berkati pemerintah kami. Ini kami yang datang berdoa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu untuk yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami bawa cobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senang kita semua berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan Api Injil sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kita punya tugas untuk mewartakan Injil. Karena 191 tahun lalu Injil hadir di tanah Minahasa, bukan untuk sampai saat ini tapi sampai selama-lamanya. Punya maksud untuk orang berdotu-dotu. Waktu dorang terima api Injil. Sekarang dorang sudah ada, yang tinggal cuma bangsa anak cucu. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang sudah kau nyatakan dalam kehidupan kami semua, terutama dalam penyelenggaraan pekabaran Injil. Kami percaya Engkau sudah memakai Pendeta Dr. Joli Sondak, sehingga dengan hikmat yang berasal daripadamu Dia sudah menyatakan kebenaran firman. Biarlah kami semua yang sudah mendengarkannya dan akan kembali dengan memiliki pengajaran yang benar yang berasal dari Tuhan. Tolonglah Bapak Pendeta bersama keluarganya, berkatilah mereka. Dan apabila kami hendak kembali ke rumah masing-masing, tolonglah kami semua supaya sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Berkatilah kami semua. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat disilakan duduk. Begitu luar biasa, penuh dengan sukacita, gembiraan, bahkan tentunya berkat yang boleh kita rasakan di malam hari ini. Mungkin ketika datang dari rumah, kita punya banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak beban pikiran, ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Namun saya yakin dan saya percaya, kita semua ketika boleh mengikuti kebaktian penyegaran iman ini, boleh dikuatkan, boleh dimampukan untuk kembali ke rumah, menghadapi setiap urusan, setiap tantangan, setiap masalah yang boleh diizinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, sebagai anak, semuanya hanya bisa jadi karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bolehkah saat ini kita dengan semangat pekabaran Injil, kita boleh tos samping kiri kanan, boleh tos ala Covid kan ini, tos ala Covid. Mari kita katakan, mari kita beritakan Injil. Oke, boleh juga mungkin samping kiri kanan, depan belakang, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan. Mari kita beritakan Injil. Karena kita semua tanpa terkecuali, tadi Pak Pendeta bilang, bukan hanya pelayan khusus, bukan hanya pendeta, bukan hanya guru agama, tapi kita semua yang terpanggil untuk melayani Dia. Jemaat Gemim Sangkakala Malalaya yang akan disampaikan oleh Ibu Shana Pandai Opet. Kepada Ibu disilakan. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan Yesus. Di malam yang berbahagia ini, kita sudah bersama-sama menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Joli Sondak, MPDK, sebagai Wakil Ketua Bidang Ajaran dan Tata Gereja Sinode Gemim. Kepada Bapak Pendeta Dr. Joli Sondak disampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Ibu Pendeta, Ketua Jemaat kita, Ketua Jemaat Gemim Sangkakala, Ibu Pendeta Meike Deti Parutu Tampi, yang sudah juga membantu kita sampai terlaksana ibadah pada malam hari ini. Juga ucapan terima kasih kami kepada Panitia HRG yang sudah juga membantu kita sehingga terlaksana dengan baik ibadah ini. Dan juga kepada Komisi Musik di bawah pimpinan Ibu Anita Lambus dan kawan-kawan
Kami sampaikan banyak terima kasih juga kepada tim kerja, singers, pemain keyboard, dan banners yang sudah menghibur kami pada malam hari ini. Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih, dan Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, terlebih berkat yang selalu Tuhan berikan bagi kita adalah nafas kehidupan dan kekuatan bagi kita. Terima kasih, dan bagi jemaat yang hendak berpisah dari tempat ini, ada sajian ala kadarnya. Terima kasih. Kebaktian penyegaran iman dalam rangka Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tentunya harapan kita semua kembali pulang ke rumah membawa berkat dari Tuhan. Dan sementara konsumsi dijalankan bagi kita semua, mari kita menyanyi bersama segala puji syukur.